Baiklah, di sini kami akan membahas tentang penelitian kami dengan judul pengaruh saham terhadap perekonomian Indonesia. Adapun yang pertama, bagian abstrak adalah di dalam abstrak ini terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis pengaruh pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan eksploratif melalui kajian literatur. Hasil kajian literatur menunjukkan, pertama, ada dua metode yang bisa digunakan oleh para analisis untuk menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua, pasar modal mempunyai peran dan manfaat antara lain. A. Pasar modal merupakan suatu pengalokasian dana secara efisien. Pasar modal memberikan alternatif investasi. Pasar modal memungkinkan para investor untuk memilih perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, dan yang terakhir yaitu peningkatan aktivitas ekonomi sosial. Analisis menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dalam semua proksi untuk indikator pengaruh pembangunan keuangan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Sektor ekonomi merupakan sektor sentral dalam suatu negara. Terjadinya perubahan dalam perekonomian akan mempengaruhi bagian sektor dalam kehidupan masyarakat seperti sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Investasi dikatakan mempengaruhi perekonomian apabila investasi tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan pada sektor real, sehingga apabila sektor real telah berkembang dengan baik maka output nasional pun akan meningkat. Pembiayaan ini sektor real dapat dilakukan melalui sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya seperti pasar modal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal dapat dilihat dari indikator pasar modal. Lainnya yaitu instrumen kapitalisasi saham yang merupakan jumlah total dari berbagai macam saham dan obligasi yang berada di pasar modal sesuai dengan harga penutupan regulernya. Analisis menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua proksi untuk indikator pembangunan keuangan. Nah, metode penelitiannya ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif melalui kajian literatur. Pendekatan eksploratif adalah jenis pendekatan yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadi suatu peristiwa atau mencari sebanyak mungkin sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang hendak dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kajian literatur, yaitu mengumpulkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah, baik dari jurnal, koran, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung tujuan penulisan. Baik, sekian dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pengertian pasar modal yaitu adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang, dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret. Pasar modal arti sempit ini yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Nah, fungsi bursa efek ini untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Kemudian tugas Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Kemudian melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga termasuk bursa efek, lembaga clearing, reksadana, dan perusahaan efek secara perorangan. Kemudian memberi pendapat pada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Lalu keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek
dan juga penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah diperoleh izin usaha, izin perorangan, dan persetujuan atau pendaftaran profesi, serta penjatahan efek. Baiklah, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya materi mengenai lembaga penunjang pasar modal. Di sini ada 3 lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada lembaga penunjang pasar perdana atau primary market. Lembaga pasar penunjang dan tugas pokoknya sebagai berikut. Yang pertama itu penjaminan emisi efek atau underwriter. Yang kedua, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu dalam menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek. Yang ketiga, mengorganisasikan penyelenggaraan emisi. Yang keempat, akuntan publik. Dan yang kelima, bertugas sebagai konsultan hukum. Yang keenam itu sebagai notaris. Yang ketujuh itu agen penjualan. Dan yang kedelapan itu sebagai perusahaan penilai. Yang kedua ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Yang pertama itu ada wali amanat. Dan yang kedua itu penanggung jawab. Dan yang ketiga itu ada agen pembayaran. Selanjutnya yang ketiga itu ada lembaga penunjang pasar sekunder, yang merupakan lembaga yang menyediakan jasa dalam melaksanakan transaksi jual beli di bursa, yang terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemegang efek, dan yang kedua itu perantaraan pedagang efek atau broker, dan yang ketiga itu perusahaan efek, sekuritas company, dan yang keempat itu biro administrasi efek. Sekian materi dari saya kembalikan ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal saham. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Ada jenis saham yaitu sebagai berikut. 1. Saham unggul atau blue chips, yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Yang kedua, growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat di rata-rata industri. Yang ketiga, emerging growth stock, atau saham yang dikeluarkan oleh perusahaan relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Selanjutnya, econ stock, yaitu saham yang bayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Maksudnya cyclical stock, perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Selanjutnya, defensive stock, itu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode. Yang terakhir, speculative stock. Selanjutnya, resiko dan strategi investasi di pasar modal. Yang pertama, risiko daya beli. Selanjutnya, risiko bisnis, juga risiko tingkat bunga, keempat risiko pasar, dan terakhir risiko likuiditas. Itu dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu strategi investasi di pasar modal. Keuntungan, capital gain, dan kerugian capital loss bagi investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga di bursa. Beberapa strategi investasi yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana. Yang ketiga, membeli dan simpan. Yang keempat, beli saham tidur. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Kemudian konsentrasi pada industri tertentu. Kemudian reksadana. Kemudian analisis saham. Sebelum membeli saham diperlukan satu analisis saham untuk menentukan apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Ada dua metode, yaitu yang pertama analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisa yang mempelajari hubungan antar harga saham dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, analisa teknikal, yaitu kebalikan dari analisa fundamental karena lebih menekankan pada faktor-faktor eksternal perusahaan emiten yang mempengaruhi naik turunnya harga saham serta naik turunnya permintaan dan penawaran saham. Kemudian, peran dan manfaat pasar modal. Menurut Ciptono, pasar modal mempunyai peran dan manfaat
Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien, di mana investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang diperdagangkan. Kedua, pasar modal memberikan alternatif investasi, memungkinkan para investor memiliki perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Adalah konsep pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun juga dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan atau demand, yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makroekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Sedangkan dari sisi penawaran atau supply dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam bentuk nasional. Yang selanjutnya adalah pasar modal dan pertumbuhan. Pasar modal adalah instrumen keuangan yang menjual belikan surat berharga berupa obligasi saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh permintaan maupun perusahaan swasta. Dan kegiatan dilaksanakan di bursa, di mana tempat ditemukan para pialang yang mewakili investor. Perkembangan pasar modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penting peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari perkembangan pasar modal akan berpengaruh pada indikator-indikator makroekonomi seperti nilai tukar real, tingkat inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto real. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kesimpulan ada beberapa kajian literatur di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama ada dua metode yang biasa digunakan oleh para analis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang kedua adalah pasar modal menyumbang peran dan manfaat. Manfaat yang pertama adalah pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal memberikan alternatif investasi. Yang ketiga adalah pasar modal memungkinkan para investor memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Manfaat terakhir adalah peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Yang terakhir adalah analisis menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham secara signifikan memberikan kontribusi terdapat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dari semua proksi yang indikator pembangunan keuangan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada hasil. Yang pertama, cara investor sebaiknya memperhatikan poin-poin penting sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang kedua adalah investor sebaiknya lebih meningkatkan investasi untuk membantu perekonomian suatu negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.